Bab 218. Mandi bersama. Segera Kingston Jiang telah kembali. Dia mendorong pintu dan berjalan masuk ke dalam Mortal Clinic, berjalan menuju ruang belakang. Sini Wen tiba-tiba berdiri dan berteriak, "Kak Kingston." Kingston Jiang dengan ringan mengangguk dan menatap Klu Tang, yang sedang duduk di samping sambil menonton berita. Dia berjalan, duduk di sampingnya dan bertanya, "Klu, apakah kamu baik-baik saja?" Klu Tang memandang Kingston Jiang, menunjuk ke berita yang disiarkan di TV dan bertanya, "Apa yang telah terjadi, Stan?" "Stanley Wei telah meninggal." Kingston Jiang mengangguk dan berkata, "Aku tahu bahwa keluarga Wei sangat kuat, tidak ada gunanya melapor kepada polisi, jadi aku melapor pada pihak militer. Setelah atasan menerima laporanku, mereka menaruh perhatian besar pada masalah ini. Raja Xiaoyao secara pribadi membawa tentara pergi ke Villa Osmanthus dan melenyapkan orang-orang di Villa Osmanthus. Stanley Wei melawan saat ditangkap, jadi ditembak secara langsung. Selain itu, Kak Ken juga telah mati, riwayatnya sudah berakhir, tidak ada orang yang berani membalas dendam terhadap keluarga Tang lagi. Raja Xiaoyao secara pribadi membawa tentara." Klu Tang sedikit terkejut. "Betul, di sini adalah Jiangzhong, Raja Xiaoyao memiliki kekuasaan di Jiangzhong, orang-orang ini melakukan segala macam hubungan ilegal, bagaimana mungkin Raja Xiaoyao hanya bisa duduk diam dan menonton?" Dia meraih tangan Klu Tang dan berkata, "Klu, kamu harus menggunakan hukum untuk melindungi dirimu sendiri. Di negara Dacia, tidak ada yang bisa menutupi langit dengan satu tangan, selalu ada keadilan. Raja Xiaoyao adalah perwakilan dari keadilan." Klu Tang mengangguk. Tak lama kemudian, dia teringat sesuatu. "Omong-omong, di mana adikku?" Kingston Jiang berkata, "Dia telah dikirim ke rumah sakit. Aku akan mengantarmu kembali ke rumah terlebih dahulu, lalu aku akan pergi berkunjung ke rumah sakit." Klu Tang tidak terlalu banyak berpikir. Kali ini dirinya dapat melarikan diri dari kematian, semuanya berkat Kingston Jiang. Jika bukan karena Kingston Jiang menelepon untuk melapor, dia mungkin akan. Dia tidak bisa membayangkan konsekuensinya. Kingston Jiang menarik Klu Tang, bangkit dan pergi. Kak Kingston." Panggil Sini Wen namun terhenti. Kingston Jiang menatapnya dan bertanya, "Ada apa? Katakan saja padaku jika kamu memiliki sesuatu." "Di mana Kak Bloody?" tanya Sini Wen. Dia tahu bahwa Bloody telah pergi ke Belantara Selatan. Kemudian datang berita dari Belantara Selatan bahwa naga hitam berperang melawan 28 master seni bela diri di Gunung Tianshan, selain itu juga diburu oleh 100.000 tentara, kemudian tersebar berita kematian naga hitam. Sekarang naga hitam telah kembali, tetapi Bloody masih belum kembali. Dia tidak pernah menemukan kesempatan untuk bertanya. Kingston Jiang memandang Sini Wen yang memiliki raut khawatir di wajahnya, mengerti apa yang dia maksud dan berkata, "Bloody baik-baik saja, aku akan memberi sebuah nomor telepon padamu, kamu dapat bertanya padanya." Dia memberikan nomor telepon James Huo kepada Sini Wen. Setelah meninggalkan nomor telepon, dia membawa Klu Tang dan keluar. Sini Wen segera mengambil ponsel dan menelepon James Huo secara langsung. Begitu panggilan tersambung, dia tidak sabar untuk bertanya, "Halo, Kak Kingston mengatakan bahwa kamu mengetahui keberadaan Bloody, di mana Bloody sekarang?" James Huo tidak tahu siapa yang meneleponnya. Sini Wen menyebut Kak Kingston, dia tahu bahwa orang itu pasti adalah Kingston Jiang. "Di rumah sakit area militer." "Apa? Di rumah sakit?" Sini Wen mengubah raut wajahnya dan bertanya dengan tergesa-gesa, "Apa yang terjadi padanya?" "Datang dan lihatlah sendiri." James Huo tidak banyak bicara. Sini Wen memutuskan panggilan dan pergi ke rumah sakit di area militer. Rumah keluarga Tang. Seluruh keluarga berkumpul. Rilan Tang dan yang lainnya tidak pergi karena kata-kata Kingston Jiang sebelum pergi membuat mereka takut. Rilan Tang dan yang lainnya tetap tinggal di rumah keluarga Tang. Mereka juga mengetahui bahwa klan Tang dan Klu Tang diculik. Mereka langsung mengetahui bahwa masalah ini ada hubungannya dengan keluarga Wei.
keluarga Wei lah yang merencanakan hal ini adalah pembalasan dendam keluarga Wei. Berita sedang disiarkan di dalam TV sekarang. Melihat berita itu, semua anggota keluarga Tang tercengang. Stanley Wei telah meninggal. Ken Ma telah meninggal. Sekeluarga tercengang, sulit untuk percaya pada kenyataan ini. Keluarga Wei baru saja melakukan pembalasan dendam terhadap keluarga Tang. Waktu yang digunakan hanya 1 sore, kenapa dia bisa mati? Segera, Kingston Jiang dan Klu Tang kembali. Melihat Klu Tang aman dan sehat, Jasmine He bergegas mendekat dan menangis dengan gembira. Klu, kamu baik-baik saja, bagus sekali, aku baru saja menonton berita dan berita mengatakan bahwa di Villa Osmanthus, Kak Ken dan geng kriminal lainnya berkumpul secara ilegal, aku kira kamu. Ibu, aku baik-baik saja, Kingston Jiang yang melapor dan pihak militer dikirim ke sana, kali ini aku bisa selamat semuanya karena Kingston Jiang. Omong-omong, di mana klan, di mana adikmu? Suamiku, di mana suamiku, bagaimana dengan suamiku? Minnie Wu tidak melihat klan Tang dan tiba-tiba teringat sesuatu, dia berteriak sedih, klan, kenapa kamu sudah pergi? Bayi kita masih belum lahir. Ibu, adik baik-baik saja, tetapi dia terluka, sekarang dia sudah dikirim ke rumah sakit, ayo kita pergi ke rumah sakit. Setelah mendengar hal ini, beberapa orang menarik napas lega. Setelah itu, sekeluarga pergi ke rumah sakit. Klan Tang dikirim ke rumah sakit tepat waktu, operasinya sudah selesai sekarang. Kamar pasien khusus. Klan Tang sedang berbaring di atas ranjang rumah sakit, menatap langit-langit dengan linglung. Apa yang terjadi malam ini sangat mengejutkan. Dia mengira dirinya sudah akan mati dan sudah bersiap untuk mati, tetapi dia tidak menyangka bahwa Kingston Jiang muncul dan menyelamatkan hidupnya. Dia bahkan lebih tidak menyangka bahwa Kingston Jiang ternyata adalah naga hitam. Dia adalah naga hitam, maka siapa Kingston Jiang di grup jalan? Dia merasa otaknya tidak bisa menemukan jawaban ini. Namun, Kingston Jiang menggendongnya dan dengan mudah melawan lebih dari 100 orang. Pada akhirnya, Raja Xiao Yao muncul dan Kingston Jiang juga memanggil Raja Xiao Yao kakak. Jika dia bukan naga hitam, maka siapa dia? Dia benar-benar tidak mengerti, kenapa Kingston Jiang yang memiliki latar belakang begitu hebat, memilih untuk bergabung dengan keluarga Tang dan kenapa dia bekerja keras di dalam keluarga Tang. Mengingat apa yang terjadi di dalam keluarga Tang selama ini. Semuanya tampak seperti Tuan Muda Jiang misterius yang membantu dari belakang. Sekarang jika dipikirkan baik-baik, bagaimana mungkin ini adalah tindakan Tuan Muda Jiang yang misterius? Orang ini adalah Kingston Jiang, menantu keluarga Tang, Kingston Jiang, kakak iparnya. Klan Tang terlena dalam pikirannya. Segera, pintu kamar pasien didorong terbuka dan sekelompok orang masuk. Mereka adalah orang keluarga Tang yang datang ke sini. Suamiku, bagaimana kabarmu? Begitu Minnie Wu memasuki kamar pasien, dia bergegas menghampiri klan Tang yang berada di atas ranjang, melihat seluruh tubuhnya ditutupi kain kasa, dia menangis dengan sedih. Klan Tang sedikit menoleh dan melihat Kingston Jiang yang juga datang, dia tanpa sadar bergidik. Dia dulu berpikir bahwa Kingston Jiang adalah orang yang tidak berguna, jadi dia memukuli dan memarahinya. Apakah dia akan membalas dendam padaku? Klan Tang merasa khawatir di dalam hatinya. Klu Tang berjalan mendekat dan bertanya dengan prihatin, adik, apakah kamu baik-baik saja? Tidak, tidak apa-apa, kata klan Tang, dia sedikit gugup. Kingston Jiang berkata, adik terluka parah dan perlu beristirahat, jangan ganggu dia untuk memulihkan diri, ayo kita kembali, rumah sakit memiliki perawat khusus untuk merawatnya. Betul, betul. Klan Tang segera berkata, ayah, ibu, kakek, istriku, kakak, kalian kembalilah terlebih dahulu, aku tidak bisa mati, aku akan pulang setelah beberapa saat dirawat. Orang-orang dari keluarga Tang memandang klan Tang, melihat bahwa dia terlihat baik-baik saja, mereka baru merasa lega. Sekeluarga kembali ke rumah. Rumah keluarga Tang. Kamar Klu Tang.
Klu Tang duduk di tempat tidur dengan raut wajah meminta maaf dan berbisik, "Suamiku, maafkan aku telah memberikan banyak masalah padamu." Kingston Jiang sedikit melambaikan tangannya dan berkata, "Aku tidak takut pada masalah, apakah kamu tahu kenapa aku marah?" Klu Tang menggelengkan kepalanya. "Aku marah kenapa kamu tidak memberitahuku? Aku adalah suamimu, begitu banyak hal yang terjadi di dalam rumah. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Apakah kamu perlu mengemis pada orang lain? Apakah perlu merendahkan dirimu untuk mendapatkan bantuan?" Klu Tang menundukkan kepalanya, tidak mengatakan apa-apa. Dia juga pernah berpikir untuk memberitahu Kingston Jiang. Tetapi dia tahu bahwa Kingston Jiang tidak memiliki uang atau kekuasaan, tidak ada gunanya memberitahunya. Aku tidak akan melakukan hal seperti itu lagi." Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, "Aku akan memberitahumu jika terjadi sesuatu di masa depan." Ini baru benar. Kingston Jiang berkata, "Kita adalah suami dan istri, aku adalah suami Anda, kamu tidak ingin memberitahu masalahmu padaku, kamu lebih ingin memberitahu orang lain daripada memberitahuku." Klu Tang mengangguk seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Kingston Jiang menepuk pundaknya dan menghibur, "Sudahlah. Semuanya sudah berakhir, waktu juga sudah larut, pergilah mandi dan tidur." "Suamiku." Klu Tang tiba-tiba mendongak. Kingston Jiang menatapnya, apa yang ingin dia katakan? Kenapa dia tersipu sebelum dia mengatakannya? Ayo pergi mandi bersama." Bersambung.